Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur di hari yang baru. Hari Minggu ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini dengan satu kerinduan. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita, kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang layak dipuji dan disembah.
Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Ku bersukacita. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyi dengan penuh sukacita. Haleluya. Ku bersukacita, ku bersukacita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan. Ku bersukacita, ku bersukacita
ada sukacita yang penuh di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bisa memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Amin. Engkau tahu di hati kami Tuhan. Hari ini Haleluya. selalu bersama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hatiku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhanku Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku.
Haleluya. 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 Apakah masing-masing bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Ada kemesraan dalam menjunjung tinggi? Haleluya. Kalau kita ada kemesraan dengan Tuhan, yang mulia itu jam. Tadi malam, maaf ya, kita Bapak Putih itu DPR mata sudah isi di mata. Jadi dia pedis. Makanya sementara hadirat Allah naik, kemudian dia kasih berhenti. Ternyata cari-cari itu tisu, dia tidak lihat tisu di belakang. Nah itu. Dan kemudian saya tadi malam, saudara, ya memang biasakan kita bangun pagi itu kita bersih. Kalau tadi memang kita nyendak sontong air. Maaf bicara itu kaki-kaki itu air keluar dari hidung. Jadi memang, tapi di selesai kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah, hilang itu semua. Jadi itulah situasi yang ada tadi malam. Saya saat ini merasakan memang luar biasa, merasa sehat, merasa kuat, merasa diberkati. Kita bisa mengalami hal seperti itu. Memang keadaan cuaca kan, kalau tubuh tidak fit akan memungkinkan seseorang bisa batuk, bisa flu,
bisa meriang dan lain sebagainya. Tapi kalau hal itu kita tepis dan kita tidak terpaku di hal itu akan hilang begitu saja, lewat begitu saja. Yang jelas karena ada jamahan tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita jangan pernah terikat dengan kondisi seperti itu, sebab hal-hal seperti itu kadang-kadang Tuhan luaskan untuk terjadi demi mericek seperti apa kerinduan, keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang merasakan kehadiran Allah, lambaikan tangan dan katakan haleluya kuat-kuat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, karena itulah pujian yang memang Dia paling senangi. Mari kita memperhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-20. Kejadian pasal yang 20, kita akan melihat pada ayat yang ke-7. Saudara sudah ketemu? Saya akan baca untuk kita semua. Atau begini, kita baca sama-sama aja. Oke. Ayat 7 saja ya. Sudah dapat? Haleluya. Mari kita membaca Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. 3. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Ini jaminan yang dimiliki oleh Abraham. Karena memang Abraham adalah seorang nabi, dan kita memperhatikan nabi itu seperti apa. Saudara kalau memperhatikan nabi itu buka di kamus Alkitab, saudara akan menemukan di sana catatan tentang nabi. Itu tugasnya apa? Nabi dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Dan khusus para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Contoh seperti Musa, Elia, Yesaya, Amos dan lain sebagainya, kan banyak nabi. Seringkali mereka itu bertentangan dengan raja, bertentangan dengan orang-orang. Karena apa? Mereka ingin menyatakan firman Allah. Namun saudara, kita memperhatikan kalau nabi di perjanjian baru itu seperti Yesus disebut juga nabi. Kalau saudara mau baca di dalam Matius pasal 11 ayat 5. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, ini hati-hati, ada nabi-nabi yang tampil di sana. Tapi di Yohanes pasal 6 ayat 14, Yesus memberitahukan bahwa akan datang nabi-nabi palsu mau menyesatkan orang percaya. Jadi kita sudah tahu tentang nabi-nabi itu seperti apa. Jadi nabi adalah penyambung lidah Allah untuk menyampaikan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan ada, dilakukan, dikerjakan dan diperbuat oleh setiap orang. Dan perhatikan, Abraham punya jaminan yang kuat tentang keberadaan hidupnya. Kenapa? Karena Abraham adalah salah seorang nabi. Dan nabi, keberadaan hidupnya selain dia menyampaikan firman Allah,
dia juga adalah orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Senang berdoa, itu nabi. Senang membangun mesbah, itu nabi. Daud pun disebut nabi. Kenapa? Karena keberadaan hidupnya seperti itu. Seseorang yang diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi bukan berarti dia super power di sana. Ada hal tertentu yang ada dalam kehidupannya menunjukkan sesungguhnya bahwa sekalipun dia seorang nabi, namun dia ada keterbatasan. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 20 yang ada, kita akan menemukan kenapa sampai terjadi perkataan ini. Karena Raja Abimelek yang ada melihat istri Abraham, Sarah, cantik, maka dia mengambilnya untuk menjadi istrinya. Kenapa? Bukankah perjanjian mereka sebelum keluar dari Ur Kasdim diungkapkan lagi pada pasal yang ada? Di mana saja mereka masuk ke negeri orang lain, Abraham katakan, tagih janji kepada Sarah, kalau engkau mengasihi aku, katakanlah di mana kita pergi dan berada, yang mana engkau adalah saudaraku. Jadi hal ini sudah ada dan menjadi bagian hidup mereka. Nah, kalau diukur dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan, ini orang-orang ini orang luar biasa. Tetapi mengapa di posisi ini mereka terbatas? Apakah Tuhan kurang mampu untuk menunjukkan cara kerjanya melindungi kalau dia bicara, ini kita istri? Tetapi disinilah keterbatasan manusia yang Tuhan tunjukkan benar-benar manusia. Tetapi di kemanusiaan yang ada, justru Tuhan turun tangan, memberi jaminan dalam kehidupan Abraham bahwa memang benar dia adalah orang yang Tuhan lindungi. Karena jelas-jelas disampaikan kepada Abimelek lewat mimpi. Kan kalau mau lihat ini cerita, tidak ada salahnya karena pengakuan salah. Memang kalau diukur dari pengakuan, benar dia saudara, satu ayah, beda ibu. Karena masanya mereka bisa seperti itu. Kalau juga zaman sekarang begitu, kena dengan hukum adat. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah keterbatasan naluri sebagai manusia. Tidak salah mereka bicara itu. Itulah batasan. Saudara sekalian, bila hidup ini kita sadar kita punya keterbatasan dan kita meluaskan Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang, maka di keterbatasan seperti apapun, sekalipun itu mungkin sukar di sana, engkau akan menemukan ada pembelaan Tuhan. Yang jelas, posisi sebagai seorang nabi, yaitu memperhatikan firman, menyampaikan firman, bukan bicara firman saja, tapi praktek hidup sesuai dengan firman. Itu yang dikerjakan. Dan hati-hati dengan cara hidup
seperti nabi palsu. Artinya cara hidup yang keluar dari koridor firman Allah itu nabi palsu itu. Sudah tahu firman tapi melenceng dari firman, nabi palsu. Nah, jadi kita belajar terus memperhatikan apa yang menjadi sasaran Tuhan sebagai seorang nabi. Semua umat Allah dikehendaki untuk menjadi nabi. Karena nabi adalah sosok pribadi yang menggembar-gemborkan tentang kekuasaan Allah, yang menggembar-gemborkan tentang kedaulatan Tuhan, dan dia tidak takut dengan apapun. Kalau dia bicara, dia bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada neko-nekonya dengan hal yang bukan daripada Tuhan. Perhatikan apa jaminan Tuhan ini. Sekalipun ada keterbatasan, tapi Tuhan tidak pernah memperhatikan keterbatasan yang ada. Karena dia apa? Dia mengasihi orang yang berjuang untuk terus menunjukkan rasa hormatnya kepadanya. Mungkin engkau punya kelemahan tersendiri, saudara, dalam hidup yang ada. Apakah mungkin ketakutan? Atau mungkin salah bicara? Tapi kita belajar untuk terus menepis dari semua keadaan yang ada. Karena bila dalam hidup ini kita terus berjuang menjadi seorang nabi, ini luar biasa. Cara kerja kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Di kondisi kelemahanmu tertentu, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Kenapa? Karena dia melihat perjuanganmu. Kalau diukur dengan ini kan, mau bilang dia salah, benar dia bilang saudara. Hanya dia tertutup dengan yang mana itu istrinya. Dia tutup itu. Kenapa? Karena memang itu janji mereka. Keterbatasan manusia mudah saja muncul dalam hal tertentu. Tapi bila di keterbatasan itu engkau tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah, di sanalah dia akan bergerak menunjukkan perhatiannya dalam hidupmu. Yang penting cocokkan hidup ini dengan apa yang dia kehendaki. Amin. Aminnya sedikit. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, cocokkan hidupmu dengan firman Allah. Ayo, cocokkan hidupmu dengan firman Allah. Haleluya. Kita semua mencocokkan. Saya pun berbicara, saya berusaha dengan meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan, jangan kita keluar-keluar itu mulu bergabung. Kemudian kita endingnya buka mata, kita di neraka. Karena ada yang kurang. Jadi terus memenahi keadaan hidup yang ada. Demi apa? Tampil sebagai seorang nabi. Yaitu cara hidup yang benar. Cara hidup yang menghormati Tuhan. Cara hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Di kondisi yang rumit sekalipun, Tuhan turun tangan. Justru apa? Seperti ayat pokok kita tadi katakan, Tuhan berbicara, yang mana kalau engkau tidak mengembalikan istri orang itu, maka engkau akan mati bersama orang-orang yang ada denganmu. Dan memang saudara, tidak ada waktu, tidak ada jangka waktu diutarakan di Alkitab.
waktunya sejauh mana, berapa lama. Tapi kalau kita membaca keseluruhan pasal 20 ini akan menemukan yang mana waktu itu Tuhan menutup semua kandungan daripada orang-orang yang ada bersama dengan Abimelek. Kenapa? Karena mengambil Sarah. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Itu adalah peringatan akan anak. Kalau Allah memperingatkan hidup kita, hati-hati dengan peringatan itu. Tujuan peringatan yang dia inginkan untuk kita dengar dan terima adalah demi keberadaan hidup yang ada, supaya tidak mengalami sesuatu yang kurang baik. Angkat tangan yang ingin mengalami yang namanya pemberkatan selama kita ada di muka bumi. Ayo, pemberkatan itu diharapkan. Dan bicara soal berkat bukan hanya materi, bukan jasmani, bukan finansial. Itu nanti berikutnya. Tapi berkat kebenaran Allah, sukacita, damai sejahtera, kemampuan bersyukur dalam segala hal, itu berkat yang paling indah untuk dimiliki hidup ini. Yang lain-lainnya ini nanti diikut sertakan oleh Tuhan bila kita dalam hidup yang ada mengerjakan kebenaran. Kalau itu Tuhan meluaskan, menerima berkat itu. Jadi kita memperhatikan firman Allah. Karena bagaimanapun ketika seorang nabi dia sadar ada keterbatasannya, dia berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, maka di sana ada pembelaan Allah. Tuhan akan turun tangan melakukan sesuatu demi menunjukkan yang mana dia ada perhatian dengan orang ini. Apakah kau mau dibela Tuhan? Angkat tangan yang suka dibela oleh Tuhan. Angkat tangan. Jadikan dirimu nabi. Nabi. Bila hal itu ada dalam hidupmu, menghindar dari nabi palsu ya. Nabi palsu cara hidup yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu nabi palsu. Bukan hanya koar-koar salah, bukan hanya sama dengan itu mereka yang datang bilang, aduh ibu, siapa dia bilang kita bersuka-suka orang begini? Bukan itu. Memang itu palsu. Tapi yang paling jelas cara hidup kita yang keluar dari firman Allah itu palsu. Kita menampilkan keberadaan hidup yang palsu. Tuhan tidak menyenangi hal itu. Tuhan mau semuanya ini benar-benar sesuai dengan kategorinya dia, bukan kategorinya kita. Kalau kategorinya kita semua ini aman-aman saja. Tapi kategorinya Tuhan, Tuhan mengenal seluk-beluk hati masing-masing. Amin. Ayo katakan kiri kananmu, Tuhan mengenal seluk-beluk hati masing-masing. Ayo, Tuhan mengenal seluk-beluk hati masing-masing. Lepaskan Alkitabmu, kita tepuk tangan dulu. Haleluya! 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 Kalau Tuhan mengenal isi hatimu, berawas-awaslah tentang hati sendiri, sehingga engkau tidak melakukan hal yang buruk, tapi terus engkau ada ketakutan dan berkata, Tuhan bimbing kita dalam hidup ini. Aku rindu nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan yang ada. Amin. Saya katakan kepada yang tadi malam, saya katakan begini, bro, latih diri untuk mengerjakan firman Allah. Jangan hanya suka mau cari pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan mudah, tapi Tuhan mau tunduk dengan firman. Engkau akan menemukan pertolongan Tuhan. Oke, sampai di sana firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada pemimpin pujian.
Puji Tuhan, kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk firman. Jadikan kami indah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku
Tidak sekedar kami dengar saja Tuhan, tapi benar-benar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi nabi-nabi-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Roh Kudus yang memperlengkapi kami, Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang menolong kami dalam setiap hal yang kami kerjakan, dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau setiap waktu. Engkaulah yang mengambil alih setiap kehidupan kami, sehingga kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami bukan kehendak kami Tuhan. Engkau yang bertambah-tambah semakin besar di dalam kami Tuhan, dan bukan kami Tuhan. Dan diri kami semakin berkurang-kurang sampai habis daging ini Tuhan. Biar Engkau yang dimuliakan, dipuji di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, yang telah membawakan firman-Mu di siang hari ini. Engkau yang mengembalikan berkat, urapan berlipat kali ganda buat hamba-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan prima dari Tuhan, kami percaya menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Dan dimanapun yang pergi berada, kekuatan dari Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, urapan dari Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus menyertai kehidupannya, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, bentuk kami lebih dan lebih lagi Tuhan, sesuai mau Tuhan, sehingga semakin hari semakin indah hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur, meletakkan korban persembahan. Tuhan yang memberkati segala persembahan kami, dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan meletakkan korban persembahan. Kita angkat pujian, kami bawa pujian ke dalam hadirat Tuhan. Ke dalam
siang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, Dia yang ditinggikan di atas segala puji-pujian kita di siang hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat, segala syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Jika hidupmu menjadi seorang nabi, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan membimbing, menjaga, melindungi, mengawasi keberadaanmu. Dan apa yang engkau lakukan, semuanya dalam pemantauan Dia. Berawas-awaslah tentang sesuatu hal, sehingga engkau tidak keluar, tidak menyimpang dari apa yang Dia inginkan.
sehingga engkau dalam pemandanganmu, karaktermu menjadi seorang nabi palsu. Hati-hati dengan hal itu, karena Tuhan mengasihi hidup. Apa yang engkau tabur di tempat ini, semuanya dihitung dan diperhatikan oleh Tuhan. Dia akan melipat gandakan segala sesuatu bagimu, sebab Dia tidak kekurangan cara untuk menunjukkan berkat bagimu. Di sepanjang minggu yang ada ini, semua kegiatan umatmu hamba pertaruhkan dalam tanganmu. Kegiatan dalam rumah, kegiatan di luar rumah, kegiatan di tempat pekerjaan, dari pagi sampai malam, di selama minggu yang berjalan ini engkau ada untuk semuanya. Dan pelayanan yang ada di minggu yang berjalan ini, semuanya dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih. Kami tutup seluruh rangkaian peribadatan ini sambil mengucap syukur di dalam satu nama di atas segala nama, nama yang maha kuasa di sorga dan di bumi, nama yang memegang napas hidup dalam kehidupan anak manusia, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan Raja Maharaja. Kami berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan haleluya 3 kali dengan suara nyaring. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang ada katakan Tuhan Yesus baik. Aku diberkati. Aku terus mencintai Yesus. Semua yang ada katakan amin. Beri salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus memberkati.